selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Farhan, mahasiswa dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Saya sedang menjalankan tugas wawancara dengan tema memanusiakan manusia. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Wawancara singkat sekitar 5-20 menit. Langsung kita mulai ya. Nah, saya akan mewawancarai dua orang dari Bandung bernama Kang Oki Saputra sama Kang Susilo Noviadi. Nah, mungkin pertama-tama dari Kang Oki dulu mungkin ya, memperkenalkan dirinya dulu. Setelah itu langsung saja ke Kang Susilo jika Kang Oki sudah selesai. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Farhan gitu. Ya terima kasih juga udah diajak buat diwawancarai ya gitu untuk mengerjakan tugasnya. Untuk pertama berarti perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, pekerjaan sebagai software developer. Oke, kebetulan juga sekantor sama Farhan, domisilinya itu di Bandung. Gitu aja sih perkenalan singkatnya gitu. Kalau profesi ya emang programmer atau software developer. Begitu saja. Oke, keren sekali. Oke, boleh lanjut Kang Susilo atau Kang Edi. Ya, nama gue Susilo. Halo semua, terima kasih. Nama gue Susilo Nopriadi, biasa dipanggil Edi. Nah, sebenarnya tuh gue tuh aktif sebagai seniman. Gue udah aktif sebagai seniman sejak 2016. Kebetulan yang gue bahas seringkali tentang manusia atau tentang hal-hal yang tak bisa diucapkan dalam bentuk kata gitu. Nah, gue olah menjadi karya. Basically karya gue tuh fotografi gitu. Oke, berarti cocok banget nih pertanyaan nih untuk Kang Susilo atau Kang Edi. Saya manggilnya Kang Edi atau Kang Susilo nih untuk Edi aja, jangan Susilo. Edi berarti ya. Oke. Ya, jangan Susilo. Oke, Kang Edi. Oke, sekarang tema kita nih memanusiakan manusia nih. Nah, saya udah siapin Kang Edi nih beberapa pertanyaan nih. Nah, nanti saya kasih satu pertanyaan untuk Kang Edi, pertanyaan yang sama. Nanti kalau Kang Edi sudah menjawab, nanti akan saya tanyakan juga ke Kang Oki. Pertanyaan yang sama. Jadi sekarang pertanyaan pertama saya ke Kang Edi dulu berarti ini. Setelah itu baru ke Kang Oki. Nah, pertanyaan yang pertama gini, Kang Edi. Menurut Kang Edi nih, apa sih arti memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Itu. Berarti setiap nongkrong, ngopi, terus kerja, gimana tuh? Menurut gue tuh agak rumit ya kalau kita harus mencari arti yang pasti misalnya atau arti yang general bagaimana memanusiakan manusia hari ini memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari karena kita tuh dibatasi kalau spesifik sebetulnya untuk Indonesia itu tuh dibatasi oleh perbedaan budaya, perbedaan cara pandang atau perbedaan cara kita meresepsi makna gitu. Bahkan misalnya kalau gue di Sumatera itu nadanya tinggi itu adalah juga bentuk memanusiakan manusia gitu. Karena memang budayanya begitu. Tiba-tiba ketika gue beralih area ke Bandung, nada tinggi dianggap marah gitu. Tapi ketika di Bandung ada imbuhan lain di tongkrongan atau di publik kayak kita bisa ngomong apaan sih anjing gitu. Nah anjing tuh tak lagi menjadi kasar gitu. Justru dia adalah part memanusiakan manusia ketika hubungan telah lebih dekat misalnya atau ada batas-batas sosial yang bisa diputus sama relasi pertemanan gitu. Nah kalau balik lagi kayak apa sih arti memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya berlaku semestinya aja ya. Nah semestinya ini tapi by konteks budayanya gitu. Ini cukup menjawab nggak? Sangat cukup. Berarti artinya kita berusaha menghargai gitu ya. Jadi kalau orang Sumatera berarti kita sebagai manusia gitu jangan langsung ngejat. Kok suara tinggi-tinggi? Padahal ternyata emang orang Sumatera tuh emang biasanya tinggi-tinggi gitu ya. Betul, seperti itu Kang Edi. Ini gini deh, dasarnya kayaknya untuk memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari ada satu dasar yang kayaknya bisa kita pegang bersama yaitu memaklumi dan memahami. Itu Kang Edi. Mantap sekali. Sangat cukup menjawab sih. Wah, keren emang nih Kang Susilo emang. Orang seni dari tahun 2016.
Oke, Ya. berarti kita sekarang lanjut ke Kang Oki nih. Pertanyaan yang sama nih, saya bacakan ulang ya. Apa sih arti Silakan. memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari versi Kang Oki nih? Oke, kalau versi gue sih memanusiakan manusia lebih ke apa ya? Kita menggunakan nilai moral yang sama sih, yang mereka gunakan gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan nilai moral yang sama dengan orang itu gitu. Contohnya gimana ya? Misalnya ketika kita memperlakukan orang-orang cacat gitu. Nah, kalau kita memperlakukan dia seperti orang beneran cacat gitu. Kalau menurut gue sih merasa mungkin mereka basically agak tersinggung sih gitu. Sebetulnya yang kita lakukan adalah membuat mereka seperti orang layaknya orang normal gitu. Nah, mungkin nilai-nilai moral yang seperti itu tuh yang memang harus kita pahami gitu. Jadi kita harus tahu dulu tuh lawan kita bicara gitu, siapa orang-orang kita gitu. Nah, itu versi gue gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara versi umum gitu, versi umum ya cari aja pengertian hak asasi manusia lah intinya gitu kan. Nah, itu kita cari gitu. Setelah hak asasi manusia kita cari, kita definisikan. Nah, berarti itulah tuh nilai yang mau kita pegang. Kalau mau secara global gitu. Nah, berarti tadi gue tuh ngasih 2 jawaban lah kalau gue. Versi gue gitu, sama versi yang seharusnya, bukan seharusnya sih, yang didefinisikan global gitu. Karena soalnya itu tuh beragam sih, ya kan, memanusiakan manusia gitu. Nah, jadi menurut gue sih kata kuncinya kalau dari gue, kita harus mengerti hak-hak dasar manusia itu gitu. Seperti pengen dihargai gitu kan, itu penting gitu. Terus iya tuh, apalah banyak sih intinya gitu. Ya, kayak pendidikan segala macam. Intinya kita tahu hak-hak dasar manusia itu sih gitu. Nah, dengan kita tahu itu kita bisa memperlakukan dia gitu. Contohnya kalau gue sih kayak Edi tuh, Edi bilang tadi kalau di Bandung kalau di tongkrongan bilang ya gue telat anjing gitu. Nah, itu tuh kan salah satu bentuk memanusiakan juga tuh di sisi tongkrongan gitu. Berarti kan kita tahu tuh nilainya di sana gitu, nilai moral yang berlaku di tongkrongan itu. Paling gitu sih, udah cukup. Wow. Ntar kepanjangan. Mantap sekali. Keren banget Kang Oki. Masih ada beberapa soal nih. Oke. Ini soal nomor 2 akan dibacain sama Tipan. Boleh Kang Tipan langsung dibacain aja. Oke, jadi yang kedua itu pertanyaannya bisa ceritakan pengalaman di mana Kang ini merasa benar-benar diperlakukan secara manusiawi gitu sama orang-orang lain. Nah, siapa dulu tuh yang mau jawab tuh, Kang Edi atau Kang Oki nih? Edi dulu silakan. Edi kayaknya ya di paling dalam deh. Ayo, silakan Kang Edi. Bener, kalau pengalaman di mana kita diperlakukan secara manusiawi ya. Gue pikir sih selama pengalaman gue, tunggu, ada nggak ya? Mungkin kemarin yang tadi tulisan kemarin tuh kan? Iya, gue sih sebenarnya agak bingung sih sebetulnya dengan konteks manusiawi yang dimaksud ya di pertanyaan kedua gitu, kayak secara bisa dijelaskan dulu nggak? Maksudnya biar ini kontekstual gitu, pengalaman diperlakukan secara manusiawi itu gimana gitu? Misalkan kalau di kerjaan mungkin ya, kita kan berjanjinya dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Nah, karena Kang Edi, saya suruh Kang Edi, gara-gara kita nggak mampu, kita butuh banget nih sama kerjaannya. Bos tahu nih, ya kan, kita butuh banget nih. Jadi kita di semen-semen udah dia emang gak bakalan resign karena dia butuh banget duitnya buat bayar kreditan, bayar utang. Jadi udah kasih kerjaan, lemburin terus, itu contohnya dalam kerjaan. Berarti kalau gitu, kalau pengalaman gue diperlakukan secara manusiawi sebetulnya terjadi di area-area sekitar ya. Misalnya ketika gue pameran di Jakarta, gue diperlakukan misalnya disediakan akomodasi,
disediakan guide gitu untuk hadir ke ruang pameran. Nah, menurut gue itu adalah part juga diperlakukan secara manusia. Tapi yang paling sering sebetulnya di pertemanan sesimpel menurut gue ketika kita didengar. Nah, didengar hari ini kayaknya didengar itu adalah part memanusiakan manusia lain. Apalagi dengan banyaknya standar yang ada di sosial media hari ini ya, standarnya banyak banget, kayak lo nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi menurut gue poinnya bukan nggak boleh, tapi upaya orang lain mendengarkan, kemudian upaya orang lain berempati, itu adalah part yang paling memanusiakan yang pernah gue alami gitu sih. Gimana? Cukup menjawab gak itu? Wow, keren sekali emang. Tidak dilakukan lagi Kang Seni emang. Dari tahun 2016 ya teman-teman. Kamu udah siap atau masih memikirkan ini jawaban? Gue mikir. Wow ya nih. Jawaban dari Kang Seni kita, Kang Edi Susilo. Gitu. Ya berarti ini jawaban gue lanjut nih, berarti langsung nih gitu. Ya, untuk pertanyaan masih ingat Kang ini, oke. Apa dibaca ulang lagi? Bisakah ceritakan pengalaman Anda merasa benar-benar diperlakukan gitu kan, manusiawi oleh orang lain? Oke. Iya. Menurut gua, kalau gua simpel sih. Menurut gua itu salah satu contohnya adalah ketika Jumatan, sholat Jumat gitu. Nah, ada Jumat berkah gitu kan. Nah, tapi momennya beda. Momennya itu waktu itu gue lupa, waktu masih kuliah gitu ya. Gue masih kuliah gitu. Terus emang kebetulan lagi seret gitu kan. Nah, terus Jumatan gitu kan. Jumatan tuh selalu setiap Jumat itu ada Jumat berkah gitu. Nah, jadi dapat makanan di situ tuh, oh gitu, ini ya manfaatnya gitu. Senangnya gimana rasanya gitu. Karena di momen itu kayaknya lagi sulit nih gitu. Tapi ada makanan, jadi makan siang lu tergantikan. Nah, dan lu akhirnya kan makannya bersama-sama orang sekitar situ gitu. Nah, menurut gua itu salah satu bentuk gua ngerasain dimanusiakan gitu sih. Bukan masalah ngantri atau berebut makannya, bukan masalah, adalah berbagi dan menikmati suasana itu gitu di dalam situasi itu. Gitu sih kata gue. Bener. Iya, tadi gue tuh salah jawab tadi. Enggak juga kalau itu. Gue salah. Soalnya gue kira apa di profil. Oke. Sip, udah mantap nih. Kita lanjut ke soal nomor 3 berarti ya. Nomor 3 dibaca lagi sama teman saya nih, namanya Kosmas Cahas. Langsung Kang Kosmas dibacakan. Oke, siap. Menurut akang-akang, nilai apa saja sih yang anggap penting dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati gitu? Jadi gue akan sedikit cerita aja ya, karena gue pernah membuat project tugas akhir judulnya Open Curhat. Nah, gue tuh sebetulnya ngebuatnya di 4 kota, jadi ada Bandung, Yogyakarta, Pekanbaru, Tembilahan. Jadi 2 di Pulau Jawa, 2 di Pulau Sumatera. Nah, di momen itu menariknya gue tuh harus mendengarkan cerita orang lain tanpa boleh memberi punishment, tanpa boleh memberi judge benar salah. Bahkan itu ukuran-ukuran standar umum tuh bahkan gue hilangkan gitu. Nah, kemudian di sana gue menyadari satu hal yang bagi gue sangat penting, karena kan gue menemui orang di latar belakang budaya berbeda, latar belakang trauma berbeda, pengalaman berbeda. Nah, kemudian yang paling penting untuk memperlakukan dengan empati menurut gue adalah bertanya. Itu adalah satu hal yang paling pasti di hari ini. Jadi kayak ketika gue mau bertanya, sorry, kan kita tuh punya sense ya bahwa apakah pertanyaan gue akan cukup sensitif, apakah pertanyaan gue akan masuk ke traumanya. Menurut gue tuh memberi permission, meminta maaf dulu, atau memberi hak dia untuk menjawab atau tidak menjawab, atau bahkan menanyakan sebelum kita mau memberi masukan. Kita kayak, gue tuh kayak melakukan ini lu cerita mau gue denger atau gue boleh memberi masukan. Kalau dia bilang denger, menurut gue, oh iya gue akan sepakat untuk mendengar lu. Nah disitulah
bagaimana rasa hormat dan empati tadi bekerja, karena balik lagi latar belakang budaya berbeda dan gue nggak pernah bisa punya pemahaman yang betul-betul universal berlaku untuk segala jenis manusia gitu. Wow sekali jawabannya. Bagaimana? Oke, gimana Oki? Kita ada Kang Oki. Iya, kalau bentar, mirip-mirip juga ya kalau gue ya. Maksudnya gini kan, nilai apa saja yang penting ya dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati gitu. Berarti kan di sini ada kita hormat dan empati gitu kan. Mencoba merasakan apa yang mereka rasakan sebetulnya. Nah dari situ tuh respon kita bisa merespon mereka gitu. Contohnya ketika ada orang curhat, misalnya rumahnya kebakaran gitu, atau tinggal pacar lah gitu, walaupun sebetulnya kesalahan dia gitu. Nah kita harus mencoba menjadi dua sisi di situ gitu. Jadi dia bercerita kan tentang perasaan dia gitu. Kita mencoba, kalau kita seperti itu gimana rasanya gitu. Tapi kita juga harus bertanya juga tuh, mesti mempertanyakan gitu, kalau posisi jadi pacarnya seperti apa. Kita dengarkan ceritanya. Jadi kita mencoba merasakan apa yang dia ceritakan itu gitu. Merasakan kalau kita ada di situ gimana gitu. Nah, akhirnya dari merasakan itu kita bisa merasakan dan berpikir sebetulnya gitu. Kita rasakan terus kita logikakan gitu kalau kita. Nah, kita bisa menimbang tuh respon mana yang baik, yang enggak gitu. Nah, respon yang akhirnya itu lebih menghormati mereka, kita bisa tahu tuh gitu. Menurut gua sih itu simple aja. Oke, wow, jawabannya sangat mantap sekali Kang Oki. Ya, karena sisanya udah diborong Edi semua. Iya sih, keren. Oke, berarti tinggal kita lanjut aja ya, mungkin masih keburu ternyata waktunya nih. Masih tinggal 2 pertanyaan lagi nih, kita lanjut gas aja ya. Gas. Terus pertanyaan keempat nih. Menurut Kang Edi nih, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sikap saling menghargai dan memanusiakan ini di masyarakat gitu, di tongkrongan gimana gitu? Tantangan terbesarnya sebetulnya ada pada manusia itu sendiri dan ada pada perasaannya. Karena seringkali di tongkrongan atau di masyarakat kita tuh kadang keluar ketika kita nggak siap, atau ketika kita sedang full atau sedang mumet, atau bahkan ketika emosi kita tak bisa kita kendalikan. Tapi kita tetap memutuskan bersosial. Maksud gue, memberi jarak kepada sosial itu juga adalah bentuk kita menghargai atau memberi hormat dengan teman-teman kita. Misalnya kayak gue mau datang ke tongkrongan ini happy, tapi kita datang membawa masalah gitu, tapi bukan lagi menceritakan itu sebagai satu hal yang pernah terjadi atau pengalaman traumatis. Itu sepertinya bisa kita kemas menjadi komedi untuk dikonsumsi bersama atau dijadikan pelajaran bersama. Nah itu tuh bentuk atau cara lain untuk menghormati dan berempati ya. Jadi empati itu menurut gue harus datang, empati dan hormat harus datang dari dua arah, dari si pendengar dan orang. Atau gini deh, kalau dari komunikasi, empati dan rasa hormat harus keluar dari yang memulai komunikasi dan yang menerima komunikasinya, gitu. Wow, keren banget emang nih. Gak salah kita ngundang Kang Susilo, Kang Edi dari Bandung. Dari tahun 2016 dia sudah berselingkuh di masalah inilah. Jadi sangat mantap lah pasti. Oke Kang Oki, udah siap? Misalnya jawabannya? Gue sambil mikir, gue menjawab sambil mikir. Kang Edi udah mulus banget dia udah di bidang dia. Soalnya dia bidangnya banget ya gitu ya. Kita seni manusia, iya. Menerapkan sikap saling menghargai gitu. Tantangan terbesar ya, memaksa diri. Kalau gue pribadi akhirnya harus bisa memaksa diri gue sih gitu. Nah, memaksa diri gue untuk mengerti ya, lebih sebetulnya iya, mengerti situasinya gitu, ya kan. Nah karena kalau gue nggak ngerti situasinya gitu, nah akhirnya nanti gue bisa saja nggak menghargai orang itu. Mau nggak mau gue harus bisa memaksa diri gue untuk mengerti situasi yang terjadi di situ dengan observasi. Misalnya gue observasi itu situasinya seperti apa. Misalnya gue pergi ke apa ya contohnya. Gue lagi duduk nih misalnya kan, nah terus lagi tongkrong lah, terus ada teman yang curhat lah gitu, curhat masalah apa ya biasa umumnya ya, masalah kerjaannya sulit gitu. Nah berarti kalau gitu kan biar gue bisa menghargai dia, gue harus mengobservasi dulu tuh sebetulnya
sebetulnya dia nih mau diapain, maksudnya mau diapresiasi kah atau mau seperti apa gitu. Nah tergantung. Nah dari situasi itu sih menurut gua gitu. Paling itu aja sih tadi lah. Oke, itu sudah cukup jelas sih. Nah, kita akan ke pertanyaan terakhir nih, Kang Oki sama Kang Edi nih. Keharapan soal pertanyaan kelima nih. Apa sih harapan Kang Edi terkait bagaimana masyarakat bisa lebih saling memanusiakan satu sama lain di masa depan? Masa depan nih. Masa sekarang sama masa depan berarti nih kita bahas. Oke, dengan hadirnya teknologi dan internet, semua yang terjadi hari ini menurut gua sikap yang kita ambil adalah tidak menertawakan luka orang lain dan berusaha menerima luka dengan mata terbuka. Kayaknya itu adalah part paling penting dari cara memanusiakan manusia lain, karena ketika kita berusaha menerima luka, kita mulai berusaha merasakan diri kita secara personal. Nah, ketika kita bisa merasakan diri kita, kemudian kita juga akan bisa merasakan orang lain, atau kita bisa kembali deh pada satu ada kayaknya satu kalimat yang bisa kita pegang bersama, yaitu ketika gua tidak marah, ketika orang lain belum tentu tidak marah, atau ketika gua marah, orang lain bisa lebih kesal. Kayak gitu sih. Emang dalam banget nih. Wow, gila Kang Edi emang dalam banget ya teman-teman Bang Tipan ya, Bang Kos ya. Berarti kita lanjut ke Kang Oki ya nih. Kang Oki ini pertanyaan terakhir nih, buat jawaban yang lebih indah gitu. Jangan mau kalah sama Kang Edi. Ini Kang Edi jawaban gue praktis apa itu? Ya praktikal berarti kalau jawabannya. Apa harapan Anda terkait bagaimana masyarakat bisa lebih saling memanusiakan sih? Kalau gue pendidikan akhirnya. Kayaknya ini gue mencuri obrolan gue sama Edi sih, gitu. Jadi di society yang saat ini, ada di masyarakat yang situasinya seperti ini, menurut gue yang penting itu pendidikan, gitu. Pendidikan itu tanda kutipnya bukan pendidikan sekolah, enggak gitu. Pendidikan itu adalah, menurut gue apa ya, lu harus bisa menjadi terdidik, gitu. Nah, gini nih, lu S1, misalnya S1, belum tentu lu terdidik, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, nah, contohnya gitu, ketika lu belajar tentang, pendidikan itu penting, berarti gini, kita harus bisa sadar tuh tentang betapa pentingnya kita menghargai lingkungan ya, gitu, kayak hutan, segala macam. Nah, itu kan salah satu bentuk kan. Terus, kalau kita dikasih tugas misalnya, disuruh dikerjaan gitu, menurut gua tuh, bisa memanusiakan manusia lain adalah, ya kita bisa mengasih tools buat orang-orang di sekitar kita untuk bisa berpikir jernih gitu kan. Nah menurut gua dengan pendidikan salah satunya gitu. Nah berpikir logis gitu kan. Nalar tuh digunakan tuh ketika lu dapat sesuatu ya lu gunakan nalar itu. Itu tuh dilatih dengan pendidikan gitu. Paling gitu sih dari gua. Cakep banget ini jawaban yang bisa mengalahkan Kang Edi, cuman masih Kang Edi terbaik sih. Tipis. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Gitu. Sekian. Kita juga nih, oke. Ini juga Kang Edi sebenarnya juga ada channel YouTube nih, teman-teman bisa follow dan subscribe juga ya. Ini namanya gue sambil share screen juga. Nah, Susilo Novriyadi ini. Nah, dia emang sering juga buat konten-konten kayak gini nih. Kalau di follow, subscribe Susilo Novriyadi. Oke. Nih, yang penting ngomong sih, ini playlist yang saya suka nih, yang penting ngomong. Mungkin teman-teman pantau, yang penting ngomong. Gitu. Oke. Mungkin kita hal-hal dulu ya, sebelum menutup ya. Hal-hal gitu ya. Oke, sekian. Makasih Kang Susilo, makasih Kang Oki, Kang Tipan, Kang Mas. Terima kasih ya Kang. Oke. Baru. Thank you. Thank you. Dadah.